Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Cepi Saipullah SEMAK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan serta keselamatan sehingga kita bisa melakukan presentasi hari ini. Oke, adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang penerapan variabel costing pada perusahaan dagang dan manufaktur. Perkenalkan, nama saya Kania Monica yang akan menjadi moderator pada presentasi hari ini dan akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Aji Solihin, Cindi Purnamasari, Maldini Queenie, dan Muhammad Hanafi. Yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Hanafi. Kepada Muhammad Hanafi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Kania Monica. Saya akan mempresentasikan materi yang pertama, variable costing. Metode variable costing adalah metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Beberapa anggota manajemen berpendapat bahwa metode variable costing menyediakan data yang lebih mudah dipahami mengenai biaya, volume, pendapatan, dan laba kepada manajemen yang tidak ahli dalam teknik dan prosedur akuntansi. Metode variable costing menyajikan data biaya dalam hubungannya dengan pendapatan dalam bentuk yang sederhana tanpa menyebabkan penyimpangan laba selama periode terjadinya fluktuasi produksi dan penjualan karena variabel cenderung berubah sesuai dengan penjualan. Metode variable costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja variabel. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel. Yang keempat, harga pokok produksi. Lalu akan dilanjutkan oleh Cindy. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Cindy Purnamasari. Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan variable costing terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Ditambah dengan biaya non-produksi variabel, yaitu biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel, dan biaya tetap, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produksi. Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan variable costing terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Ditambah dengan biaya non-produksi variabel, biaya pemasaran variabel, dan biaya administrasi umum variabel, biaya tetap, biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap. Adapun karakteristik variable costing yaitu 1. Jumlah total secara proporsional dengan mengikuti perubahan volume. 2. Costing per unit relatif tetap di dalam kisaran volume relevan. 3. Dapat dibebankan dengan kemudahan dan ketetapan yang layak di departemen operasi. 4. Terkendali oleh kepala departemen tertentu. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maldini Queenie. Di sini saya, Maldini Queenie, akan menjelaskan tentang variable costing pada perusahaan manufaktur.
Dalam sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala produksi yang besar. Hasil produksi yang besar, hasil produksi dengan nilai tumbuh itu kemudian dijual kepada konsumen melalui jaringan distribusi dari grosir hingga ke tingkat eceran, sehingga sampai ke tangan konsumen. Selain dari bahan mentah menjadi bahan jadi, produksi manufaktur adalah mencangkup industri yang mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi, atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang dapat pada salah satu metode dalam menentukan harga pokok produksi, yang menyebabkan unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Menurut metode variable costing, perusahaan manufaktur untuk bisa menentukan harga pokok produk terdiri dari 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya tenaga kerja secara langsung, 3. Biaya overhead pabrik secara variabel, 4. Harga pokok produk. Jika dari salah satu di atas tidak ada, maka Anda tidak bisa menentukan besaran variable costing perusahaan manufaktur. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah rekan-rekan saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu metode variable costing menuntut pemisahan terhadap biaya-biaya produksi ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Metode pemisahan biaya yang digunakan yaitu metode Last Square, karena metode dapat memberikan hasil yang lebih baik. Proses pemisahan biaya tetap dan biaya variabel perlu untuk memperhatikan tingkat keterkaitan yang layak antara biaya dan kegiatan. Analisa korelasi menunjukkan tingkat keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Manfaat metode variable costing bagi perusahaan yaitu yang pertama, membantu proses perencanaan jangka pendek, yang kedua, sebagai alat pengendalian biaya, yang ketiga, membantu proses pengambilan keputusan manajerial. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.